Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa dari kelas B, kelas semester 3 Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, prodi PPKN. Baik, saya di sini bertujuan untuk mempresentasikan tugas UTS mengenai materi tentang komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Gabriel Almond, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur antara lain. 1. Komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. 2. Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun tidak tersembunyi, baik yang disadari maupun tidak disadari, yang isinya mengandung politik, misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur, dan berita surat kabar mengenai politik, dan lain-lain. 3. Saluran atau media politik. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya, misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi, masyarakat, dan sebagainya. 4. Sasaran atau target politik. Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan semacamnya. 5. Pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik ialah yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, di mana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Pendekatan komunikasi politik. 1. Pendekatan proses. Menurut pendekatan ini, bahwa keseluruhan yang ada di dunia ini merupakan hasil suatu proses. Spengler atau asli Oswald Spengler, Sejarah dan Politik Jerman, dalam 2 jilid karya utama Spengler berpendapat bahwa kunci sejarah ialah hukum masyarakat dan peradaban yang timbul dan tenggelam dalam siklus berulang. Dan Toynbee, sejarawan Inggris yang terkenal melalui bukunya yang berjudul A Study of History, berisi tentang penyelidikan sejarah tentang asal-usul perkembangan dan kehancuran peradaban besar, dengan mengatakan bahwa realitas sosial merupakan suatu siklus yang mempunyai pola-pola ulangan untuk jatuh bangunnya peradaban. Pendekatan ini dapat dikatakan untuk memahami sosialisasi politik dan kebijakan publik. 2. Pendekatan agenda setting. Pendekatan ini dikembangkan oleh Maxwell C.M.C. Combs, seorang profesor peneliti surat kabar, juga sebagai direktur Pusat Penelitian Komunikasi Universitas Syracuse, USA, dan Donald Shaw, seorang profesor jurnalistik dari Universitas North Carolina. Pendekatan agenda setting dimulai dengan asumsi media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan. Seleksi ini dilakukan oleh mereka yang disebut sebagai gatekeeper, yaitu mereka para wartawan, pimpinan redaksi, dan penyunting gambar. Dari gatekeeper ini ialah yang menentukan berita apa yang harus dimuat dan apa yang harus disembunyikan. Dalam praktik proses komunikasi politik sering mengalami empat distorsi. 1. Distorsi bahasa sebagai topeng atau penghapusan kata. Bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya. Bisa disebut seperti diungkapkan Ben Anderson, bahasa topeng. 2. Distorsi bahasa sebagai proyek lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan
lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang. 3. Distorsi bahasa sebagai representasi terjadi bila kita melukiskan sesuatu sebagaimana mestinya. Contoh, gambaran buruk kaum muslimin dan orang-orang Arab oleh media barat. 4. Distorsi bahasa sebagai ideologi. Ada dua perspektif yang cenderung menyebarkan distorsi ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang, monopoli kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitik beratkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat. Model komunikasi politik. Model Aristoteles Sunting. Model Aristoteles merupakan yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Aristoteles yang hidup pada saat komunikasi retorika sangat berkembang di Yunani. Perkembangan keterampilan orang membuat pidato pembelaan di muka pengadilan dan rapat-rapat umum yang dihadiri dan dihadiri oleh rakyat, sehingga model ini lebih berorientasi pada pidato, terutama pidato untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga model ini juga bisa disebut sebagai model retorika atau model retoris yang kini dikenal sebagai komunikasi publik. Model komunikasi ini mempunyai 3 bagian dasar dari komunikasi, yaitu pembicara, speaker, pesan atau message, dan pendengar atau listener. Proses komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Menurut Aristoteles, inti dari komunikasi adalah persuasi dan pengaruh dapat dicapai oleh seseorang yang dipercaya oleh publik. Menurut Aristoteles, persuasi dapat dicapai oleh siapa Anda atau etos kepercayaan Anda, argumen Anda atau logos logika dalam pendapat Anda, dan dengan memainkan emosi khalayak atau patos emosi khalayak. Dengan kata lain, faktor-faktor yang menentukan efek suatu pidato meliputi isi pidato, susunan, dan cara penyampaiannya. Aristoteles juga menyadari peran khalayak pendengar persuasi langsung melalui khalayak ketika mereka diarahkan pidato itu ke dalam suatu keadaan emosi. Dedi Mulyana. Kelemahan dari model ini yang pertama adalah komunikasi dianggap sebagai fenomena yang statis, terfokus pada komunikasi yang bertujuan atau disengaja terjadi ketika seseorang membujuk orang lain untuk menerima pendapatnya. Kemudian model ini tidak diperhitungkan komunikasi nonverbal dalam mempengaruhi orang lain. Walaupun demikian, model ini menginspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan model komunikasi modern. Contohnya, di Indonesia ketika tim sukses dari pasangan capres dan cawapres mengancam dirinya sebagai pimpinan kepada rakyat, semua itu merupakan bentuk retorika dalam dunia politik. Model Harold Laswell. Model komunikasi Laswell berupa ungkapan verbal, yaitu 1. Who, siapa. 2. Say, what, mengatakan apa. 3. In which channels, melalui saluran apa. 4. To whom, kepada siapa. 5. Which, what, effect, dengan akibat apa. Laswell mengemukakan 3 fungsi komunikasi, yaitu pertama, pengawasan lingkungan. Kedua, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Ketiga, transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Laswell berpendapat bahwa terdapat 3 kelompok spesialis yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi ini, misalnya pemimpin politik dan diplomat termasuk ke dalam kelompok pengawas lingkungan. Laswell memandang bahwa suatu proses komunikasi selalu mempunyai efek atau pengaruh, sehingga model Laswell ini mentimul riset komunikasi di bidang komunikasi politik. Model ini menunjukkan bahwa pihak komunikator pasti mempunyai keinginan untuk mempengaruhi pihak penerima. Oleh karena itu, komunikasi dipandang sebagai upaya persuasi. Upaya penyampaian pesan akan menghasilkan akibat baik positif maupun negatif. Menurut Laswell, hal ini hanya ditentukan oleh bentuk dan cara penyampaiannya,
Tidak semua komunikasi bersifat dua arah dengan suatu aliran yang lancar dan umpan balik yang terjadi antar pengirim dan penerima. Dalam suatu masyarakat, banyak informasi yang disaring oleh pengendali pesan yang menerima informasi dan menyampaikannya kepada publik dengan beberapa perubahan atau penyimpangan. Fungsi penting komunikasi adalah menyediakan informasi mengenai negara-negara kuat lainnya di dunia. Penting bagi suatu masyarakat untuk menemukan dan mengendalikan faktor-faktor yang mengganggu komunikasi yang efisien. Kelemahan dari model Laswell ini adalah tidak menggambarkan unsur feedback atau umpan balik, sehingga proses komunikasi yang dijelaskan bersifat linear atau searah. Model Goody-Kunus dan Kim, model ini sebenarnya merupakan model komunikasi antar budaya, yakni komunikasi antar orang-orang yang berasal dari budaya berlainan atau komunikasi dengan orang asing. Meskipun model ini juga tetap berlaku pada setiap orang, karena pada dasarnya tidak ada dua orang yang mempunyai latar budaya, sosial budaya, dan psiko budaya yang persis sama. Asumsi dari model ini adalah dua orang sejajar dalam berkomunikasi, masing-masing dari mereka berperan sebagai pengirim sekaligus sebagai penerima, atau keduanya sebagai penyandian atau encoding. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa pesan dari seseorang merupakan umpan balik untuk yang lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah filter yang membatasi prediksi yang kita buat mengenai bagaimana orang lain mungkin menanggapi perilaku komunikasi kita, sehingga mempengaruhi cara kita menyandi pesan. Filter ini membatasi rangsangan apa yang kita perhatikan, bagaimana kita menafsirkan rangsangan tersebut. Faktor budaya menjelaskan kemiripan dan perbedaan budaya, agama, bahasa, individualitas, kolektivitas yang mempengaruhi nilai dan norma dalam berkomunikasi. Pengaruh sosial budaya menyangkut proses penataan sosial, yaitu keanggotaan dalam kelompok, konsep diri, peran, dan definisi kita tentang hubungan antar pribadi. Faktor psiko budaya menyangkut tentang penataan pribadi seperti stereotip dan sikap terhadap kelompok orang lain. Lingkungan berpengaruh dilihat dari segi lokasi geografis, iklim, situasi, dan perspektif kita atas lingkungan tersebut. Pengaruh budaya, sosio budaya, dan psikobudaya berfungsi sebagai filter konseptual untuk menyampaikan maupun menyandi balik pesan. Pengaruh budaya dalam model ini meliputi faktor-faktor yang menjelaskan kemiripan dan perbedaan budaya, misalnya pandangan dunia atau agama, bahasa, sikap terhadap manusia, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi nilai norma dan aturan dalam perilaku komunikasi kita. Salah satu unsur yang melengkapi model Goody-Kunz dan Kim adalah lingkungan. Lingkungan mempengaruhi kita dalam menyandi balik pesan. Oleh karena itu, antara dua orang komunikator mungkin mempunyai persepsi dan orientasi yang berbeda terhadap lingkungan. Mereka mungkin menafsirkan perilaku dengan cara yang berbeda dalam situasi yang sama. Model interaksional. Model ini memiliki karakter yang kualitatif, non-sistemik, dan non-linear. Komunikasi sebagai pembentukan makna atau penafsiran atas pesan atau perilaku orang lain oleh para peserta komunikasi. Beberapa konsep yang penting digunakan adalah diri yang lain, simbol, makna, penafsiran, dan tindakan. Menurut model interaksi simbolik, orang-orang sebagai peserta komunikasi bersifat aktif, reflektif, dan kreatif, dan menampilkan perilaku yang sulit diramalkan. Paham ini menolak gagasan bahwa individu adalah organisme pasif. Dalam konteks ini, Blumer mengemukakan 3 premis yang menjadi dasar model interaksional. Pertama, manusia bertindak mengenai makna yang diberikan individu terhadap lingkungan sosialnya. Kedua, makna berhubungan langsung dengan interaksi sosial yang dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya. Ketiga, makna diciptakan, pertahankan, dan diubah melalui proses penafsiran dilakukan oleh individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Model interaksional menganggap manusia jauh lebih aktif dalam proses komunikasi
Konsep penting yang digunakan adalah diri yang lain, simbol, makna, penafsiran, dan tindakan. Menurut model interaksional, orang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, melalui pengambilan peran orang lain, role taking. Diri berkembang melalui interaksi dengan orang lain, keluarga, tahap permainan, lingkungan luas dalam suatu tahap yang disebut tahap pertandingan atau game stage, di mana individu selalu melihat dirinya melalui perspektif atau peran orang lain, sehingga konsep diri tumbuh berdasarkan bagaimana orang lain memandang diri individu tersebut. Model interaksional menempatkan diri komunikator dalam posisi sejajar dengan komunikator lain, sehingga terjadi interplay yang demokratis dalam kuadran komunikasi saling memberi dan menerima. Komunikator biasanya tidak enggan untuk bertemu banyak orang, mendengar dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan orang atau kekuatan politik yang pernah berseberangan dengannya. Agenda setting diperkenalkan oleh M. Combs dan D. L. Shaw. Asumsi teori ini adalah bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi halayak untuk menganggapnya penting. Jadi apa yang dianggap penting media, maka penting juga bagi masyarakat. Dalam hal ini media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar, bukan dengan perubahan sikap dan berpendapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.